Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa sore hari ini. Meskipun kita masih harus melakukan secara online, namun satu keyakinan saya bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk boleh memimpin dan memberkati kita. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama menyerahkan sepenuhnya ibadah doa kita ke dalam pimpinannya. Saya mengajak kita merenungkan sebuah pujian yang ini akan membawa kita untuk kita membuka hati kita, selalu menyediakan hati kita agar Tuhan selalu menyelidiki hati kita sehingga hidup kita boleh semakin berkenan di hadapannya. Satu pujian yang berjudul Selidiki Aku. Mari kita bersama-sama merenungkan dan mempersiapkan hati kita di dalam persekutuan doa sore hari. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kembali Engkau boleh mempertemukan kami di dalam persekutuan doa. Meskipun kami harus mengikuti secara online, tetapi kami percaya bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami, di dalam persekutuan kami sore hari ini. Oleh karena itu kami rindu menyerahkan sepenuhnya ibadah doa ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Tuhan yang berkehendak sehingga melalui semua yang kami lakukan, kami boleh semakin menemukan kehendak-Mu di dalam panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Namun sebelumnya kami juga akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami, berikan hikmat-Mu sehingga ketika firman boleh kami renungkan, kami juga boleh diberikan pengertian sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan, terlebih kami melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami, hamba-Mu, dan juga kami sekalian. Dan sepenuhnya waktu ini hanya kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima. Nanti kita akan baca renungkan ayat yang ke-37. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian pembacaan firman, dan kiranya yang bersukacita dan berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan setiap firman itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan sepasang suami istri yang pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Setiap hari mereka harus bekerja mencari kayu di hutan, dan kemudian melalui hasil penjualan daripada kayu yang mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti biasanya, sang suami daripada keluarga ini pergi mencari kayu di hutan, berangkat pagi dan pulangnya sore hari. Namun suatu ketika ada satu peristiwa ketika sang suami ini dalam perjalanan pulang setelah mencari kayu bakar, ternyata secara tidak sengaja kapak yang dia pakai untuk mencari kayu itu terjatuh ke dalam jurang. Dan oleh karena peristiwa itu kemudian si tukang kayu ini begitu sedih karena ternyata kapak yang terjatuh ke dalam jurang itu adalah kapak yang satu-satunya dia miliki, sehingga dia tidak punya lagi, sehingga dia bersedih karena ketika dia tidak bisa mendapatkan kembali kapaknya, tentu dia tidak akan bisa bekerja besok, dan tentunya itu juga akan mempengaruhi hidupnya. Dia tidak dapat mendapatkan uang dari hasil kayu bakar yang dia dapat. Dengan sedihnya dia berusaha mencari, namun karena dalamnya jurang itu, si tukang kayu ini tidak dapat sampai ke bawah jurang karena tentu itu membahayakan baik dirinya. Di dalam kesedihannya ada seorang malaikat yang dari awal sudah mengamati si tukang kayu. Dia memperhatikan, oh, tukang kayu itu sedang mengalami kesedihan. Dia ternyata alat satu-satunya itu kapaknya jatuh ke dalam jurang. Oleh karena timbul satu dorongan dalam diri malaikat tadi untuk menolong si tukang kayu tadi. Tetapi dalam pikirannya dia katakan, saya tidak akan langsung menolong si tukang kayu itu, tapi saya akan mengujinya. Saya akan menguji si tukang kayu itu, apakah dia orang yang jujur atau apakah dia orang yang tidak jujur. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si malaikat menghampiri tukang kayu, dia katakan, hai tukang kayu, kenapa kau sedih? Si tukang kayu menjawab, kapakku terjatuh malaikat, dan itu adalah kapak satu-satunya yang kumiliki. Tampaknya aku tidak dapat kembali bekerja, dan tentunya aku tidak dapat lagi dapat memenuhi kebutuhan daripada keluargaku. Sehingga kemudian malaikat ini katakan, baik malaikat, baiklah tukang kayu, aku akan menolongmu mengambilkan kapakmu yang jatuh dalam jurang yang dalam ini. Kemudian malaikat itu turun, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia naik ke atas, dia katakan, saya akan coba menguji kejujuran daripada si tukang kayu. Dia turun dan kemudian dia naik ke atas. Dia membawa sebuah kapak emas. Dan kemudian si malaikat ini bertanya kepada tukang kayu, hai tukang kayu,
apakah ini kapakmu? Kemudian si tukang kayu melihat, tukang kayu kaget, dia katakan, bukan malaikat, bukan itu kapak saya, kapakku bukan terbuat dari emas. Kemudian malaikat itu katakan, oh baiklah, ternyata bukan ini, tolong pegangkan kapak ini, aku akan ambilkan kapak yang lain di bawah. Dan kemudian malaikat ini pun turun. Kemudian dia kembali naik ke atas dengan membawa sebuah kapak perak. Dan dia katakan, hai tukang kayu, apakah kapak ini milikmu? Kembali lagi tukang kayu katakan, bukan malaikat, kapakku bukan terbuat daripada perak, itu bukan punyaku. Kemudian malaikat katakan dalam hatinya, berpikir dalam hatinya, dia katakan, ternyata si tukang kayu ini orang yang jujur. Kemudian dia katakan, tukang kayu tolong pegang alat ini, kapak perak ini, aku akan mengambil lagi kapak yang ada di bawah. Dan kemudian si malaikat tadi mengambil kapak daripada tukang kayu, dia akan datang ke atas dan kemudian katakan, apakah ini kapakmu, hai tukang kayu? Si tukang kayu kemudian melihat kapak itu, dia melihat ada sebuah kapak yang sudah berkarat, dan kemudian dia katakan, benar malaikat, itu adalah kapak milikku. Kemudian malaikat ini betul senang karena apa? Ternyata si tukang kayu ini jujur orangnya. Dan kemudian dia katakan, karena engkau orang jujur, maka aku akan berikan ketiga kapak ini kepadamu. Aku akan berikan 2 kapak emas dan perak dan juga kapakmu ini kepadamu, supaya engkau itu menjadi milikmu. Kemudian si tukang kayu ini begitu gembira, begitu senang. Dan kemudian setelah mengucapkan terima kasih, dia kemudian bergegas pulang. Dia senang, karena senangnya kemudian dia bercerita pada istrinya tentang apa yang dia alami. Dia katakan, aku bertemu dengan malaikat, dan malaikat itu ketika aku sedang mencari kapakku, dan malaikat itu memberikan kepadaku 2 kapak ini, yaitu kapak emas dan kapak perak. Istrinya mendengar kemudian begitu juga ikut senang, larut dalam kesenangan. Dan kemudian dia katakan, di manakah tempat engkau bertemu dengan malaikat itu dan engkau mendapatkan kedua kapak emas dan perak ini? Kemudian suaminya katakan, baik istriku, karena ini sudah malam, besok pagi aku akan ajak engkau ke hutan untuk melihat di mana tempat di mana aku bertemu dengan malaikat itu. Bapak Ibu dan Tuhan, kemudian malam berlalu dan kemudian esok harinya sang istri dengan antusias bangun lebih awal, dan kemudian dia bangunkan istrinya, suaminya, katanya, suamiku, ayo aku pengen melihat tempat itu. Dan kemudian suaminya bersiap-siap dan kemudian mereka berangkat bersama menuju tempat di mana si laki-laki suaminya itu bertemu dengan malaikat. Dan kemudian Bapak Ibu dan Tuhan, karena ketidakhati-hatian, ya ketika suaminya katakan, di situ istriku, tempat di mana aku bertemu di jurang itu. Karena begitu penasaran dan tidak berhati-hati, ternyata sang istri kemudian terpleset jatuh ke dalam jurang. Si tukang kayu tadi berusaha menolong, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Istrinya terlalu cepat jatuh ke dalam jurang tadi. Kemudian dia juga kembali bersedih hati. Dia katakan, aku tidak bisa turun untuk menolong istriku, aku sedih sekali. Dia istriku. Kemudian dia minta tolong karena di dalam hutan tidak ada yang mendengarkan. Kemudian datanglah malaikat yang kemarin berjumpa dengan dia. Dia katakan, hai tukang kayu, ada apa dengan kau? Kau bersedih sekali. Apakah kapakmu jatuh lagi? Kemudian si tukang kayu katakan, bukan malaikat, bukan kapakku yang terjatuh, tetapi istriku yang terjatuh ke dalam jurang. Dan kemudian bagaimana itu bisa terjadi? Si tukang kayu kemudian menceritakan apa yang terjadi. Kemudian timbul dalam hati si malaikat ini, aku kasihan kepada si tukang kayu. Dia orang jujur. Aku akan coba menolong. Aku akan menolongnya dengan membawa kembali istrinya ke atas. Tapi aku juga mau mengujinya sekali lagi. Apakah dia mau masih tetap menjadi si tukang kayu yang lugu, yang miskin, dan yang jujur di pertemuan pertama ketika aku bertemu dengan dia. Kemudian malaikat ini katakan kepada tukang kayu, baiklah tukang kayu, aku akan turun ke bawah. Aku akan mengambil istrinya. Dengan dalam hati berpikir bahwa aku akan kembali menguji kejujuran daripada tukang kayu. Si malaikat turun dan kemudian seperti halnya peristiwa pertama, dia menguji. Dan kemudian dia naik ke atas, dia membawa seorang wanita tua. Ya, kemudian dia bertanya, hai tukang kayu, apakah ini istrimu? Ketika tukang kayu melihat, oh ternyata bukan, ini ada orang tua, perempuan tua yang sudah
umurnya sudah sangat tua, ini bukan istri saya. Dia katakan demikian. Dan kemudian malaikatnya katakan, baiklah, aku taruh sang wanita tua ini di dekatmu, tolong jagai. Dan kemudian malaikat itu kembali turun, dan kemudian di ujian kedua si malaikat ini naik ke atas. Kemudian dia membawa seorang wanita yang cantik sekali naik ke atas, dan kemudian dia bawa kepada tukang kayu. Dia katakan, hai tukang kayu, apakah ini istrimu? Kemudian tukang kayu melihat wanita yang dibawa oleh malaikat tadi. Si tukang kayu katakan, wah, ini orang cantik sekali, ini orang menarik sekali, dan lebih cantik daripada istri saya. Dan kemudian dengan malu-malu si tukang kayu katakan, benar malaikat, itu adalah istri saya. Dan akhirnya kemudian malaikat itu tahu bagaimana si tukang kayu tidak jujur. Dia katakan, bukan, ini bukan istrimu, tapi istrimu ada di bawah. Tapi karena kau tidak jujur, karena kau menginginkan sesuatu yang itu, karena kau menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang ada padamu, sehingga engkau berkata tidak jujur, maka aku juga tidak akan menolong istrimu. Kemudian kisah ini berlanjut, dan kemudian si tukang kayu ini menyesali apa yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sebuah cerita, tetapi seringkali ketika kita bawa dalam kehidupan kita, dalam realitas kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Ya, satu pilihan antara kita harus berkata jujur dan berkata tidak jujur. Pilihannya kadang-kadang itu memiliki akibat dan juga konsekuensi yang harus saya terima. Ketika saya berkata jujur, maka saya tidak akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi ketika saya berkata tidak jujur, maka saya akan dengan mudah mendapatkan apa yang ditawarkan, sesuatu yang saya inginkan itu dengan mudah. Mungkin kita pernah diperhadapkan dengan demikian, meskipun mungkin kasusnya tidak sebesar ini, tetapi kita melihat bahwa ini adalah satu realitas. Karena apa? Seringkali sebuah kejujuran itu teruji ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensi yang harus diterima. Dan kebanyakan yang terjadi, orang mau meninggalkan kejujuran karena mereka mau mendapatkan sesuatu yang itu menjanjikan dalam hidup mereka. Sehingga kita melihat karena hal ini, kemudian yang namanya kejujuran itu menjadi sebuah barang langka yang kita dapati di zaman ini. Bapak Ibu Tuhan, namun bagaimana dengan kehidupan kita seharusnya sebagai orang percaya? Apakah kita juga kemudian terbawa arus untuk kita ikut dengan dengan setiap kehidupan yang itu terjadi, yang juga dilakukan oleh orang-orang dunia yang mengatakan bahwa kejujuran tidak penting, yang penting adalah tujuan akhir yang saya inginkan. Namun dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus mengingatkan sebuah standar hidup yang itu harus dimiliki oleh orang percaya. Sebuah standar yang itu menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya. Sebuah standar yang dia katakan, yaitu jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebuah standar yang harus dimiliki oleh orang percaya itu bahwa apa? Orang percaya suka tidak suka, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka kita dituntut untuk berkata jujur. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Realitasnya banyak sekali orang yang mau mengatakan tidak, tetapi kemudian diganti ya, dan sebaliknya. Yang seharusnya ya, dia katakan tidak. Karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang itu ada dalam angan-angannya, ada dalam keinginannya. Dan tentu itu adalah sesuatu yang tentu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dan dalam bagian ini pun Tuhan Yesus ingatkan kepada orang percaya dan pendengarnya pada waktu itu dan juga kita saat ini, bahwa ketika kita hidup di dalam belenggu ketidakjujuran, maka secara tidak sadar sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang masih diperbudak oleh dosa. Sehingga dikatakan di sini,
apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Ketika kita lebih memilih daripada ketetapan Tuhan, maka itu merupakan suatu tanda bahaya dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar sudah terbebas, kita sudah tidak diperbudak oleh dosa? Atau bahkan ini menjadi sebuah tanda bahwa kadangkala apakah sebuah tanda bahwa kehidupan kita masih dalam belenggu daripada dosa. Oleh karena itu Yesus katakan sebuah standar ini yang merupakan sebuah standar penting, yang itu menunjukkan integritas kita, yang itu menunjukkan siapa diri kita sebagai orang percaya, yaitu ketika kita mau katakan ya jika itu ya, dan kita mau katakan tidak jika itu tidak. Dalam kehidupan nyata kita, banyak orang kemudian kehilangan kepercayaan kepada saudaranya, kehilangan kepercayaan kepada rekannya, kehilangan kepercayaan kepada mungkin partner di dalam kehidupannya, usahanya dan sebagainya. Karena apa? Seringkali mereka sudah merasa berhati-hati, merasa kecewa karena mereka tidak jujur dalam hidupnya, sehingga tentu itu kemudian mengurangi kepercayaannya, sehingga sangat sulit untuk dia kembali membangun sebuah relasi yang baik dengan orang tersebut. Oleh karena itu dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, Amsal yang penulis Amsal mengatakan bahwa bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sebuah kenyataan bahwa Tuhan mengasihi orang yang jujur. Tuhan mengasihi, dan orang lain juga mengasihi dan suka terhadap orang yang jujur. Dan oleh karena itu Tuhan katakan apa? Standar hidup kita, yaitu jika ya, katakan ya, dan jika tidak, itu katakan tidak. Kiranya melalui firman ini Tuhan boleh menolong kita. Di dalam perjuangan iman kita belajar, meskipun kadang-kadang sakit untuk kita katakan ya dengan ya, tetapi itulah standar dan integritas yang harus kita miliki dalam hidup kita, meskipun itu harus sakit. Kristus pun harus mengalami penderitaan untuk dia menyatakan komitmennya, menyatakan kasihnya, dan menyatakan integritasnya sebagai seorang penyelamat kita. Oleh karena itu biarlah kita juga dengan sukacita, kita mau belajar dengan rendah hati, mau terus dibentuk Tuhan, untuk kita mau diarahkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berintegritas di hadapan Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu kembali kami diingatkan melalui pesan daripada Tuhan Yesus. Bagaimana setiap kami diberikan satu standar untuk kami boleh menjadi orang-orang percaya yang berintegritas, yaitu untuk kami boleh selalu berkata jujur, berkata ya jika iya, dan kami harus katakan tidak jika tidak. Tuhan tolong dalam hidup kami, dalam fakta dan realitas yang ada, seringkali kami berjumpa dengan, kami boleh tergoda untuk kami mencoba-coba bermain-main dengan ini. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan kuatkan kami, sehingga kami boleh tetap menjaga integritas kami sebagai orang percaya. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, dan kiranya kejujuran itu menjadi bagian dan merupakan gaya hidup kami sebagai umat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita menaikkan setiap syafaat-syafaat kita. Yang pertama, terus kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kita bawa mereka yang kita ingat namanya satu persatu. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan mereka di dalam masa sakitnya. Iman percaya mereka pun boleh semakin dimantapkan. Yang kedua, kita terus juga berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam pergumulan masing-masing, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan kiranya di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka pun boleh tetap melibatkan Tuhan
di dalamnya. Yang selanjutnya kita juga berdoa bagi setiap kegiatan pelayanan gereja. Kita berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang ada, baik ibadah umum, ibadah 1, 2, ibadah remaja yang sudah dilakukan secara langsung, dan juga kita menyerahkan untuk ibadah yang lain, PW, dan juga sekolah minggu yang saat ini masih secara online. Namun kita doakan untuk persiapan mereka melakukan kegiatan ibadah secara onsite. Kita juga berdoa bagi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, para majelis. Kita berdoa bagi para aktivis pelayanan gereja. Tuhan juga boleh menolong mereka dalam hidup mereka. Mereka boleh semakin dibentuk untuk memiliki integritas dan dedikasi yang baik, yang lebih dalam untuk di dalam melayani Tuhan. Berkati mereka, Tuhan berkati mereka bersama keluarga, dalam usaha, pekerjaan, dan segala pergumulan. Yang selanjutnya kita juga berdoa bagi Pospei Donomulyo dan Sekolah Kristen Bila Kasih. Dan kita juga berdoa bagi situasi keamanan di negara kita. Kita serahkan pemimpin negara kita serahkan untuk lembaga-lembaga pelayanan gereja yang ada di Indonesia, lembaga misi yang ada. Tuhan kiranya tolong bekerja di dalamnya melalui mereka dan para hamba Tuhan yang ada terlibat di dalamnya. Mari kita bersama-sama berdoa, kita menyatukan hati kita menyerahkan setiap sahabat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini, dan bersyukur untuk pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk kesempatan indah kami masih diperkenankan untuk menaikkan setiap sahabat kami kepada Tuhan. Bersama-sama kami terus berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Tuhan tolong kiranya di tengah-tengah sakit mereka boleh tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Sukacita yang kepada Tuhan boleh diberikan bagi mereka. Dan sebuah kerinduan kami, satu kerinduan kami bahwa Tuhan juga boleh memantapkan iman mereka dan berkarya dalam setiap proses pemulihan mereka, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan mereka satu persatu dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus membimbing mereka untuk terus memiliki iman yang semakin dimantapkan di dalam Engkau. Kami terus berdoa bagi pemulihan Ibu Isa. Kami berdoa bagi pemulihan Bapak Chandra Surya. Kami berdoa bagi Ibu Suprapti. Kami berdoa bagi Ibu Herti. Kami berdoa bagi Bapak Edi S. Cepadono Mulyo. Dan kami juga terus berdoa bagi pemulihan jemaat-jemaat yang lain yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga boleh lawat mereka satu persatu, dan karya-Mu boleh dinyatakan dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan untuk keluarga, anak-anak, istri, bahkan family yang boleh mendampingi, merawat mereka dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka. Kiranya hikmat dan sukacita yang pada Tuhan, kasih yang lemah lembut, Tuhan boleh berikan bagi mereka. Bersama-sama kami juga saat sore hari ini teringat bagi setiap kehidupan jemaat-Mu dalam segala pergumulan masing-masing ya Tuhan. Tuhan boleh tolong kiranya di tengah-tengah pergumulan yang ada, baik itu melalui pergumulan keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain, masalah anak, masalah hidup dalam rumah tangga. Tuhan tolong kiranya semua boleh dipimpin oleh Tuhan, mereka semua boleh dibawa untuk boleh mengatasi setiap pergumulan yang ada oleh hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan satu kerinduan kami, harapan kami bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah kehidupan mereka juga terus melibatkan Tuhan, dan melalui semua peristiwa yang ada juga boleh membawa mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin sungguh dalam melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Bersama-sama sore hari ini kami juga berdoa bagi pelayanan-Mu di gereja-Mu di GKI Immanuel Lawang. Kami berdoa bagi ibadah umum 1 dan 2. Kami berdoa bagi kegiatan komisi wanita di hari Selasa, kegiatan remaja di hari Minggu, dan juga sekolah minggu secara online di hari Minggu. Kiranya Tuhan boleh berkati semuanya, sehingga melalui semua sarana pelayanan yang ada ini boleh menjadi sarana bagi iman jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh. Dan menyerahkan untuk para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, para majelis, dan para aktivis pelayanan yang ada. Tuhan juga boleh tolong, sehingga kiranya dengan hikmat-Mu mereka boleh semakin diberkati Tuhan dengan hikmat untuk melayani. Kami menyerahkan untuk kehidupan mereka, keluarga mereka, dan segala pergumulan mereka. Kiranya juga Tuhan hadir
dalam memberkati dan menolong mereka. Bersama-sama saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di Sekolah Kristen Pelita Kasih dalam proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara online dan juga beberapa secara bergantian secara onsite. Tuhan juga tolong kiranya melalui semua itu anak-anak pun boleh mendapatkan porsi belajar mereka boleh tetap dapat mengikuti dengan baik dan mereka dapat menerima setiap kegiatan yang diadakan ini dengan baik. Kami menyerahkan untuk para guru, kami menyerahkan untuk para koordinator kepala sekolah, koordinator sekolah, dan terlebih kami menyerahkan untuk para siswa yang dipercayakan. Kiranya melalui kesempatan selama dididik ini mereka pun boleh dibawa untuk mengenal dan memiliki nilai-nilai Kristiani dalam hidup mereka. Kami bersama-sama juga menyerahkan untuk pengurus yayasan yang mengelola yayasan ini. Tuhan juga boleh tolong, kiranya hikmat-Mu Tuhan berikan bagi mereka. Di dalam pekerjaan mereka Tuhan juga boleh nyatakan karya dan berkat-Mu. Dan di dalam kehidupan pribadi mereka Tuhan juga boleh nyatakan pertolongan. Kami bersama-sama juga sore hari ini teringat bagi pekerjaan Tuhan di Pos PI Donomulyo ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya pekerjaan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu yang melayani di sana Tuhan tolong hikmat-Mu boleh diberikan bagi hamba-Mu sehingga boleh dapat memikirkan hal terbaik bagi perkembangan daripada Pos PI ini. Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, pengurus gereja yang ada. Kiranya mereka juga masing-masing boleh bersinergi bergandengan tangan untuk mewujudkan kerinduan ini dan tentunya mewujudkan amanat agung Tuhan untuk Injil boleh diberitakan di seluruh penjuru negeri dan bahkan penjuru dunia ini. Kami juga menyerahkan untuk rencana pembelian tanah di dalam proses, kiranya Tuhan juga boleh siapkan setiap apa yang dibutuhkan sehingga semua boleh berjalan baik dan kedepannya Tuhan juga yang terus memimpin sehingga setiap rencana untuk berdirinya tempat permanen pun boleh diberkati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami juga bersama-sama sore hari ini menyatukan hati kami teringat bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya, pemimpin negara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang dihadapi, di dalam segala hal yang dialami bangsa ini, kiranya pemimpin kami pun dengan hikmatnya pada Tuhan boleh memikirkan hal-hal terbaik dan terobosan terbaik bagi pemulihan bangsa negara kami. Untuk ancaman penyebaran COVID yang masih menjadi hal yang diatasi, yang masih diperjuangkan untuk boleh diatasi di negeri kami, Tuhan juga tolong Satgas COVID yang bertugas di depan, para medis, kiranya Tuhan juga tolong mereka di dalam kehidupan mereka, kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan boleh hiburkan. Orang-orang yang mungkin saat ini Tuhan izinkan terinfeksi, Tuhan juga boleh kuatkan mereka dan Tuhan boleh berkarya, boleh memulihkan mereka sehingga mereka boleh kembali hidup secara normal, beraktivitas seperti biasanya. Sekali kami menyerahkan untuk juga permasalahan-permasalahan lain yang ada di negara kami. Situasi, politik, keamanan, ancaman teror-teror yang ada, Tuhan juga boleh tolong. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berdaulat, boleh memulihkan situasi keamanan di negara kami. Berkati aparat terkait, kiranya dengan hikmat-Mu, mereka juga boleh mengatasi permasalahan ini sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Mereka masing-masing di setiap konteks pelayanan yang mereka boleh diutus, Tuhan juga tolong. Gereja boleh tetap boleh menjadi sarana bagi suara Tuhan boleh diperdengarkan. Injil Tuhan diberitakan. Lembaga-lembaga Kristen, sekolah Kristen, sekolah-sekolah teologi, lembaga-lembaga misi, dan sekolah-sekolah dan juga daerah-daerah perintisan yang saat ini boleh dikerjakan, Tuhan juga ditolong sehingga melalui semua itu banyak jiwa di negara ini boleh dimenangkan bagi Tuhan. Akhirnya Bapak, sekali lagi kami serahkan sepenuhnya setiap seru doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap kami yang saat ini mungkin menyaksikan secara langsung di dalam mengikuti pokok doa, persetujuan doa ini, Tuhan juga boleh memberkati kami sekalian dalam segala pergumulan kami. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami menyerahkan kehidupan kami, kiranya sukacita dan damai sejahtera daripada Allah boleh senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Ini doa kami dan kami akhiri persekutuan sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu saudara sekalian, demikian persekutuan doa sore hari ini. Tuhan memberkati dan selamat kembali di dalam aktivitas. Amin.